Halo teman-teman, dalam video ini kita akan membahas tentang analisis isu kontemporer yang ada di lingkungan kerja Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Astuti Handoyo, peserta Latsar CPNS golongan 3, Kementerian Agraria dan Tata Ruang, Badan Pertanahan Nasional. Pertama-tama, mari kita cari tahu dulu apa sih yang dimaksud dengan isu kontemporer. Kontemporer dapat diartikan sebagai sesuatu hal yang modern, yang eksis dan terjadi pada saat ini, dan masih terus berlangsung. Sehingga, isu kontemporer dapat diartikan sebagai isu-isu atau permasalahan yang masih terjadi pada saat ini dan lekat dengan pekerjaan sehari-hari. Nah, kemampuan analisis isu-isu kontemporer ini penting loh untuk dimiliki setiap calon ASN, supaya setiap ASN dapat memahami perubahan lingkungan dan menunjukkan sikap perilaku bela negara. Berikut ini adalah contoh isu kontemporer yang masih hangat dibicarakan di Indonesia. Yang pertama adalah korupsi. Korupsi ini adalah salah satu isu yang masih terus menjadi permasalahan dunia, khususnya di Indonesia. Terlebih lagi, usaha pemberantasan korupsi tidaklah selalu berjalan mulus, apalagi jika muncul situasi pergantian penguasa atau tekanan politik lainnya. Yang ketiga, ada disrupsi lingkungan alam dan sosial budaya yang dapat diartikan sebagai situasi sulit untuk melanjutkan sesuatu dengan cara normal atau bahkan menghentikan sesuatu yang salah namun normal dilakukan orang-orang. Dan yang terakhir adalah intoleransi dan radikalisme. Selanjutnya, beberapa contoh isu aktual yang ada di lingkungan Kementerian ATR BPN, diantaranya adalah isu sertifikasi elektronik, mafia tanah, konflik pertanahan, dan perbaikan pelayanan pertanahan. Nah, dari berbagai isu kontemporer yang ada, perlu dilakukan analisis untuk menentukan apa-apa saja isu kontemporer yang penting dan harus segera ditangani. Hal ini dapat dilakukan sebagai wujud bela negara. Berikut ini, mari kita membahas apa saja teknik-teknik analisis isu guna mengetahui isu-isu kontemporer yang menjadi prioritas untuk ditangani. Nah, isu itu sendiri dapat dibedakan menjadi 3 kelompok. Yang pertama adalah current issue. Current issue atau isu saat ini merupakan kelompok isu yang mendapatkan perhatian publik secara luas. Isu ini juga memerlukan penanganan sesegera mungkin dari pengambil keputusan. Yang kedua adalah emerging issue.
Emerging issue atau isu berkembang merupakan isu yang perlahan-lahan masuk dan menyebar di ruang publik, dan publik mulai menyadari adanya isu tersebut. Teknik pertama yang dibahas adalah teknik tapisan isu. Teknik tapisan isu adalah salah satu alat bantu penetapan kriteria isu yang berkualitas dan banyak jenisnya. Misalnya, melakukan teknik tapisan dengan menetapkan rentang penilaian pada kriteria, aktual, kekalayakan, problematik, dan kelayakan. Aktual artinya isu tersebut benar-benar terjadi dan sedang hangat dibicarakan dalam masyarakat. Kekalayakan artinya isu tersebut menyangkut hajat hidup banyak orang. Lalu problematik artinya isu tersebut memiliki dimensi masalah yang kompleks, sehingga perlu dicarikan segera solusinya secara komprehensif. Dan yang terakhir adalah kelayakan, yang artinya isu tersebut masuk akal, realistis, dan relevan. Yang selanjutnya adalah teknik mind mapping, yang merupakan teknik pemanfaatan keseluruhan otak dengan menggunakan citra visual dan prasarana grafis lainnya untuk membentuk kesan pada otak. Teknik yang ketiga adalah fishbone diagram, yang juga berupaya memahami persoalan dengan memetakan isu berdasarkan cabang-cabang yang terkait. Namun, fishbone diagram atau diagram tulang ikan ini lebih menekankan pada hubungan sebab akibat. Dan teknik yang terakhir adalah analisis SWOT, yang merupakan suatu metode analisis yang digunakan untuk menentukan dan mengevaluasi, mengklarifikasi, dan memvalidasi perencanaan yang telah disusun. Analisis ini didasarkan pada logika yang dapat memaksimalkan kekuatan, peluang, namun secara bersamaan dapat meminimalkan kelemahan dan ancaman. Nah, setelah mengetahui berbagai macam isu kontemporer beserta teknik analisisnya, sekarang mari kita lanjutkan dengan membahas isu kontemporer yang ada di lingkungan Satuan Kerja Kantor Pertanahan. Salah satu isu kontemporer yang paling penting untuk segera ditindaklanjuti adalah minimnya kepedulian pegawai dan masyarakat pemohon pelayanan pertanahan akan kepedulian dan pentingnya protokol kesehatan dalam masa pandemi COVID-19. Indikator yang menunjukkan adanya isu kontemporer tersebut adalah: yang pertama, minimnya orang yang memakai masker dan mencuci tangan. Selanjutnya, tidak ada upaya swab setelah kontak dengan pasien positif COVID-19. Selanjutnya, tidak melapor dan tidak swab massal ketika ada pegawai yang terinfeksi COVID-19. Lalu indikator selanjutnya, ada tidak adanya social distancing. Dan yang terakhir, tidak ada sanksi tegas bagi pegawai dan pemohon pelayanan yang melanggar protokol kesehatan. Penyebab terjadinya isu tersebut di lingkungan kantor pertanahan disebabkan oleh: yang pertama, rendahnya kesadaran akan bahaya virus COVID-19. Yang kedua, rendahnya kepercayaan terhadap pemberitaan isu COVID-19. Dan yang terakhir, tidak adanya kebijakan dan sanksi yang tegas. Akibat yang ditimbulkan jika isu tersebut dibiarkan adalah: yang pertama, bisa menyumbang penambahan kasus COVID-19. Dan yang kedua, tidak membantu program pemerintah untuk memutus rantai penyebaran COVID-19. Berdasarkan analisis isu tersebut, maka rekomendasi penyelesaian isu yang dapat dilakukan adalah: yang pertama, membuat peraturan yang jelas dan tegas terhadap protokol kesehatan yang ada di kantor pertanahan.
Dan yang kedua, meningkatkan kesadaran pegawai akan pentingnya protokol kesehatan. Baiklah, sekian video tentang analisis isu kontemporer yang ada di lingkungan kantor pertanahan. Baiklah, sekian video tentang analisis isu kontemporer yang ada di lingkungan kantor pertanahan. Sampai jumpa di lain waktu.